Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi abi siddiqi wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tahiyatul ma'ruf. Allah Ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqulu ummatul khair wa yaquluna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muttaqun. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tarawih al-Qur'ani wa tasamatu bihi ma tadullu pada kitab Allah wa sunnah Rasul. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam suasana yang baik dan mulia ini, tak hentinya kita memanjatkan segala puja puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fis sama wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi berserta isinya, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita sebagai hamba-Nya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, dengan mengharapkan makbulatillah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kiranya tersampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan, satu-satunya makhluk Allah yang akan memberikan penyelamatan, keselamatan dan syafaat di yaumil akhir kelak hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dalam hidup dan kehidupan kita yang sangat sementara ini, baik dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan, perbanyaklah baca shalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memperbaiki, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini, saya mengambil judul tentang pahala salat Jumat. Sebelum khotib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khotib mengajar para diri khotib khususnya umumnya kepada kita sekalian, agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan dan keuntungan untuk di dunia ini, untung pula di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua selaku hamba-Nya ke dalam surga. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Jemaah rahimakumullah, hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu seluruh hari, yang mempunyai 4 keistimewaan. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari Jumat, dan naik ke bumi dari surga pun hari Jumat. Dan hari Jumat mempunyai suatu saat di mana saat itu apabila kita bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan ikhlas, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sesudah asar sebelum maghrib.
Keistimewaan yang keempat adalah kiamat pun akan terjadi pada hari Jumat. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada surat Jumat ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sallu li salati yaumil jumu'ah. Fas'au ila zikrillahi wa sarul baik. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa isa qalitu salat fantasiru fil ard. Wa ta'udul fadilah wa syukrillahi katsiran lakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, apabila kamu mendengar azan mengumandang di hari Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Ayat ini turun di Mekah karena profesi orang Arab adalah berdagang. Kalau dihubungkan tempat kita, apapun kegiatan kita, apapun profesi kita, baik kita sebagai petani, sebagai buruh, sebagai pelaku bisnis, sebagai abdi negara, dan lain sebagainya, untuk meninggalkan kegiatan itu. Karena itu yang baik bagi kamu apabila kamu mengetahui. Dilanjutkan ayat itu, setelah kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertebar di permukaan bumi Allah ini, cari rezeki Allah, baik di daratan maupun di lautan. Apabila kami sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, baik kecil maupun besar, kembalikan kepada Allah dengan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Lain zakartum la'azidannakum wa laqad dasabilas syahid. Orang yang pandai bersyukur atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita kufur ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah pedih azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui pada saat ini Jumat pukul jam 12.14. Apabila kita sampai di rumah Allah ini, duduk berzikir dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, ini jam pertama, jam 12 kurang 10 menit misalnya, maka seolah-olah orang itu menyembelih seekor unta yang dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Itulah pahala yang diperoleh. Apabila kita sampai di rumah Allah ini jam 12 kurang 5 menit misalnya, maka seolah-olah orang itu menyembelih seekor sapi yang dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Itulah pahala yang diperoleh. Dan apabila kita sampai jam ketiga di rumah Allah ini, maka seolah-olah orang itu menyembelih seekor kambing yang dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Itulah pahala yang diperoleh. Dan apabila kita sampai jam keempat di rumah Allah ini jam 12 lewat 5 menit misalnya, maka seolah-olah orang tersebut menyembelih seekor ayam yang dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Itulah pahala yang diperoleh. Dan apabila kita sampai di rumah Allah ini pada jam kelima, yakni jam 12 lewat 10 menit misalnya, maka seolah-olah orang itu menyembelih seekor telur yang dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Itulah pahala yang diperoleh. Jemaah rahimakumullah, apabila khotib sudah naik mimbar, kita masih baru sampai, maka orang itu tidak mendapatkan pahala Jumat, dia hanya mendapatkan pahala sholat berjamaah saja. Jemaah rahimakumullah, sesungguhnya pada hari Jumat para malaikat Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Allah menciptakan sebuah masjid yang bernama Baitul Ma'mur, yang dihubungkan masjid itu ke pintu langit. Apabila hari Jumat tiba, maka malaikat Jibril alaihissalam menjadi azan. Malaikat Mikail bertugas menjadi khotib di hari Jumat. Malaikat Israfil menjadi imam sholat.
dan para malaikat-malaikat Allah yang lain menjadi makmum. Lalu berkata malaikat Jibril, pahala azan saya hibahkan kepada orang yang berazan di hari Jumat. Berkata malaikat Mikail alaihissalam, pahala khatib saya akan saya berikan pahala itu kepada orang yang menjadi khatib di hari Jumat. Dan berkata malaikat Israfil, pahala imam saya akan saya berikan pahala itu kepada orang yang menjadi imam di hari Jumat. Dan berkata para malaikat-malaikat Allah yang lain sebagai jamaah akan menghibahkan pahala jamaah itu kepada orang yang menjadi jamaah di hari Jumat. Begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di samping kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari kita sendiri, juga mendapat pahala dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, salat merupakan hal yang utama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apabila seseorang itu 3 kali meninggalkan salat Jumat tanpa uzur, dia sakit tidak, tua renta tidak, hujan deras tidak, angin kencang tidak melaksanakan salat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup mata hati orang itu. Kalau mata hati sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang akan memberikan nasihat tertolak. Orang yang akan memberikan petuah bimbingan, dia menolak dan akan menimbulkan sifat asosial, menang sendiri. Dia yang pintar, yang lain tidak, akan menimbulkan sifat kesombongan. Jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita ke jalan yang diridhoi Subhanahu wa taala untuk tidak meninggalkan salat Jumat dan tidak meninggalkan salat-salat fardu yang lain. Awwalu ma yuhasibul mar'a ma'a shalah fa in salat sairul amal fa in fasadat fasada sairul amal. Amal yang pertama dihisab, amal yang pertama ditanya Allah ketika kita meninggal adalah salat. Kalau salatnya baik, kalau salatnya sempurna, maka kan baik dan sempurna juga ibadah-ibadah yang lain, karena salat merupakan induknya ibadah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Janji yang terikat aku dengan umatku, kata Rasul, adalah salat. Apabila umatku meninggalkan salat, maka dia berhak untuk dipanggil kafir. Nauzubillah. Mudah-mudahan hadis yang sangat kelas ini disampaikan Nabi kita Muhammad SAW bisa membuka hati kita agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk meramaikan masjid-masjid ikhwan ini, sehingga daerah kita menjadi daerah yang Qurani, madani, dan penuh dengan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan ulumnya kepada kita sekalian. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwa faqul fasal muttaqun.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma ya Allah, dengan cara perasaan dan pengharapan, dengan segala kelemahan dan kerendahan ya Allah, kami semua hamba-Mu yang dhaif selalu memohon dan meminta padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau selama ini banyak lalai kami daripada ingat kami ya Allah, kalau selama ini banyak keluhan kami daripada syukur kami kepadamu ya Allah, kalau selama ini banyak marah kami daripada sabar kami kepadamu ya Allah, untuk itu ya Allah, tunjukilah kami semua jalan yang lurus. Andai kata kami berpijak di atasnya ya Allah, tidaklah akan tersesat selama-lamanya. Allahumma ya Allah, semoga doa-doa yang kami persembahkan kepadamu ya Allah, kami bermohon Engkau ijabah dan kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la zikrullah akbar. Allahu akbar. Aqimis shalah.